kalau saya belajar Alkitab, saya harus bisa melihat sebelum salib apa, disalib apa, setelah salib apa kejadian. Nah, satu yang tidak pernah disinggung di gereja, kan saya puluhan tahun jadi jemaat di gereja, betul kan? Betul kan? Yang nggak pernah diceritakan ini kan? Pernahkah diceritakan keruntuhan bait suci Allah di dalam pengajaran kita di gereja? Saya nggak pernah dengar. Ini nggak pernah diceritakan. Keruntuhan bait suci Allah. Titus, ya. Nah, Jenderal Titus yang menghancurkan tahun 70 Masehi. Tapi ini nggak pernah diajar. Ini momen paling penting. Kalau kita ngerti ini, semua isi Alkitab kita tahu. Nah, saya mau kasih tahu kuncinya loh ini. Ini serius. Why aku berani berkata begitu? Karena aku ngalaminya, saya ngalaminya. Kalau saudara mengerti ini, konsepnya ini nih. Kehancuran bait suci Allah, maka saudara akan mengerti semua, sampai semuanya mengerti. Tapi kalau ini nggak ngerti, yang ini nggak ngerti, maka yang lainnya semua blur. Apa itu akhir zaman? Pasti menakutkan kan ceritanya kan? No! Akhir zaman kita tidak akan mengalami itu. Akhir zaman ini adalah runtuhnya bait suci Allah, hari penghakiman, hari muka Allah, bukan kepada kita, kepada bangsa Yahudi di zaman itu, antikristus yang di zaman itu, para imam, ya, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, sama orang bangsa Romawi yang menolak Kristus. Terjadilah, inilah yang dikatakan iblis dilepas sesaat. Nah ya, nah disinilah masa di sini ada masa namanya tribulasi. Tribulasi 3,5 tahun di sini. Disinilah zaman ibu-ibu makan bayinya sendiri. Maka di Matius 24 ayat 21, Matius 24 ayat 21 katakan, masa aniaya besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu sudah terjadi. Jangan bilang, jangan ditakut-takut nanti akan begitu. No, sudah terjadi itu. Buku sejarah ada. Kalau nanti bapak baca di tengah ketiga, Josephus, Joshus, Josephus, IPB dan gitu aja. Semua diceritakan di sini. Jadi itu sudah terjadi. Makanya saya dulu diajar begitu lama tentang itu yang menakut-nakutkan itu. Sekarang nggak ada happiness there. Be happy in your life. Waktu kita mengerti kebenaran ini, kita senang. Nah, apa ini akhir zaman? Matius 24, perikopnya apa? Khotbah akhir zaman. Runtuhnya bait suci Allah, betul kan? Bait Allah akan diruntuhkan, betul kan? Akan. Kenapa pakai kata akan? Bait suci Allah akan diruntuhkan. Karena Yesus ngomong tahun 30 Masehi. Betul kan? Yesus keluar dari mulut Yesus itu tahun 30 Masehi. Nah, di Matius 24 ayat 34 katakan, aku berkata kepadamu, sebelum angkatan ini berlalu, hal itu terjadi, semuanya terjadi. Jadi, kehancuran itu terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Nah, kalau ini Yesus misalnya berbicara, nah, sebelum angkatan ini berlalu, sebelum orang-orang yang hidup di zaman itu, maka itu terjadi. Artinya apa? Satu angkatan di Alkitab itu berbicara 40 years, betul kan? 40, 30 tambah 40 berapa? 70. Makanya dikatakan, banyak teman-teman bilang begini, Pak Girsa nggak baca itu ayat 36, hanya Bapak yang tahu. Aku bilang, Pak, kalau Bapak pakai modalnya seperti itu, Bapak namanya menyerah. Nah ya, tidak ingin menyelidiki. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah apa? Merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Pertanyaannya, kita mau menyelidiki kan? Kita modal kita jangan cuma dengar, oh dengar Pak Pendeta ngomong ini ngomong ini, terus kita pegang, kita pun jadi ketakutan. No, we have to search. Kita harus menyelidiki sampai kita mendapat pengertian yang benar. Karena rahasia Allah, kalau 2 ayat 2 katakan, rahasia terbesar itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita ini harus ngerti. Kalau ngerti kan, hidup berubah dong. Percaya omongan saya, karena saya sudah mengalami itu. Dan banyak teman-teman saya juga begitu. Hidup berubah totally berubah.
Kita nggak jadi peminta-minta lagi. Dulu, oh Tuhan tolong ini, Tuhan tolong. Nggak lagi. Kalau udah kita nangkep ini enggak, karena dia ada di dalam saudara, saudara di dalamnya. Maka relasi saudara dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, nggak penting itu lagi begitu, begini. No, habis waktu. Ini serius loh saya berkata ini. Kita diajak terlalu lama mencari muka Tuhan, mencari perhatian Tuhan. Tuhan butuh nggak? Enggak. Kalau di perjanjian lama benar. Puasa, apa arti puasa cuma? Orang di perjanjian lama sering puasa. Tahu puasa Bapak Ibu artinya? Puasa artinya apa? Menantikan Sang Mesias, menantikan Tuhan. Itulah puasa. Maka murid-murid Yesus berpuasa nggak? Nggak puasa. Kenapa? Karena dia bersama Kristus. Maka dia nggak puasa. Jadi kalau kita puasa, untuk apa? Saya puasa kalau, Bapak tahu kan? Diperintah oleh dokter. Loh bener? Saya nggak pernah puasa. Saya puasa kalau diperintah dokter. Pak, besok mau cek darah. Puasa ya Pak? Ya, saya puasa. Enggak, ini saya bukan apa-apa. Ini yang saya tangkap dari Alkitab ya. Kalau doktrin sih beda lagi ya. Terus terang saya nggak pernah puasa. Tanya istri saya nggak pernah puasa. Puasa saya karena mau dicek dokter. Karena murid Yesus nggak ada yang puasa. Kenapa? Karena apalagi kita bilang Christ in you, Christ in me. Kalau nggak ada Kristus, engkau tidak tahan uji. Jadi ngapain lagi kita puasa, nyapiin diri kita. Tapi kalau kita puasa mau ngurusin badan, is okay, bagus, gitu loh, ngurusin badan. Tapi kalau bilang Tuhan supaya sayang dia kan, orang berdosa ya Tuhan sayang kok. Benar nggak? Serius kan? Kita bergelimang dosa, Tuhan juga sayang. Ngapain dengan doa puasa? Tuhan baru sayang kita. Berarti kita salah persepsi. Lihat anak yang bungsu. Anak yang bungsu jahat atau baik? Jahat banget. Tapi begitu pulang, bapaknya ada tanya nggak? Nah, duduk. Dosamu apa aja ya? Sebut satu. Uangmu sisa berapa? Nggak ada itu. Itulah kasih Tuhan. Tak terbatas. Ya, kasih Kristus itu tak terbatas. Tanpa syarat juga, gitu loh. Jadi jangan kita yang membuat syarat-syarat itu, gitu loh. Jadi kita mengajarkan orang bagaimana menikmati hidup. Maka saya bicara di Indonesia ini, apapun agama orang itu. Tadi Pak bagus Pak kesaksiannya. Jadi begini, kita harus dekat sama semua orang. Nggak boleh kita bilang, oh dia ini Islam, oh ini Hindu, ini. Enggak. Kita itu satu di dalam Kristus sebetulnya. Cuma mereka belum ngerti, namanya. Mereka belum sadar, belum tahu bahwa mereka juga diciptakan di dalam Kristus itu. Mereka nggak tahu. Nah, tugas kita lah yang menceritakan. Bro, kita ini satu sebetulnya di dalam Tuhan. Gak usah bilang Kristus dulu. Tuhan aja bilang. Kalau Tuhan ada di dalam kamu, saya sering bilang, saya kalau diajak debat sama orang Muslim, bro, gak usahlah kita debat. Buat apa? Gak ada gunanya. Kamu tahu nggak? Kamu memang minta lahir di bumi? Enggak. Ya betul kan? Enggak ada sih. Ada yang minta lahir di bumi? Enggak ada yang pernah minta. Tapi fakta kita ada di bumi. Untuk apa? Satu agenda Tuhan yang terbesar dalam hidup setiap manusia. Yaitu apa? Ada Tuhan di dalam mereka. Ada Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan di dalam setiap makhluk. Ini ya? Nah, waktu kita nangkep kebenaran itu, hidup kita berubah Bapak Ibu. Karena yang hidup bukan kita lagi, Tuhan yang hidup di dalam setiap kita. Filipi 2 ayat 13 katakan, Allah lah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan sesuai kerelaannya di dalam saudara dan saya. Ada amin. Nah, bukan kita. Kalau main center kita, hidup kita menjadi agak sombong. Aku bukan sekedar tahu gitu. Dulu pelayanan saya sama istri waktu saya di gereja lama, itu ngusir setan, kesembuhan. Kalau udah didoakan orang lain nggak terjadi apa-apa, ini kita doain pasti terjadi. Agak nice gitu, ya kan? Kita orang pilihan, oh, gitu dulu. Saya merasa dulu saya lebih tinggi dari teman-teman saya. Kenapa? Karena yang ngomong itu yang kita layani gitu loh. Pak, aku udah didoakan loh sama mereka sini, nggak terjadi apa. Tapi waktu Bapak doakan itu ada yang plong gitu Pak, gitu. Wah, si Peter hebat kali kita ini kan. Enggak gitu.
Tuhan yang punya luar biasa. Iya. Jadi saya mau katakan, saya sekarang pelayanan saya nggak lagi usir setan apa, enggak lagi. Saya mau diajak tim sebetulnya. Ghostbuster waktu saya pelayanan ke Jerman, ya di Jerman. Saya pernah ke Jerman 3 bulan sama istri saya. Kepada para pengungsi Timur Tengah, orang Muslim kita ke camp, dari camp kita memuridkan mereka, kita membaptis mereka di gereja, gitu ya. Jadi saya udah jalan ke sana, ya. Nah sekarang kita, jadi Bapak Ibu, ini the most important. Kalau Bapak Ibu tahu, inilah yang dikatakan akhir zaman. So akhir zaman bukan dunia kiamat. Tuhan gak kurang kerjaan bikin dunia ini kiamat diganti dunia yang baru. No, enggak. Percaya omongan saya, nanti saya bisa cerita nanti langit baru, bumi baru. YouTube saya ada semua. Ya, kalau mau dengar YouTube saya. Ini akhir zaman, ini adalah runtuhnya bait suci Allah. Kenapa? Saya ceritakan singkat. Ingat, bait suci Allah inilah tempat apa? Tempat ikatan perjanjian yang pertama antara Tuhan dengan manusia, di mana disahkan oleh darah binatang, betul? Jadi ikatan perjanjian yang pertama antara Tuhan dengan manusia harus disahkan oleh darah binatang melalui hukum Taurat. Relasinya terikat di dalam bait suci Allah ini, betul kan? Disinilah tiap tahun orang Yahudi potong binatang, kayak orang Muslim sekarang kan hari raya Kurban. Tiap tahun di sini. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib kan? Perlu lagi nggak dipotong binatang? Enggak. Enggak kan? Satu. Makanya murka Allah terjadi. Karena aku sudah mati di salib nih. Kok kalian masih potong binatang? Maka dihancurkan oleh Tuhan. Inilah dikatakan kota Yerusalem di bumi hanguskan. Nanti kalau baca di beberapa ayat, kotamu apa? Dibakar. Nah itu yang maksudnya ya ini larinya ke sini. Semua dari kitab Kejadian, ya. Kitab Daniel, kitab Yesaya, kemudian kitab Wahyu, kitab Matius 24, Markus 13, Lukas 21, kitab Petrus yang bilang langit dan bumi lenyap apa semua, Wahyu 20 ayat 11. Ini semua tentang ini. Tentang ini. Fokusnya di sini. Kalau kita paham ini, maka semua kitab ayat-ayat itu kita lebih mengerti. Ini kuncinya. Jadi akhir zaman adalah akhir dari masa penyembelihan korban sembelihan. Nggak boleh ada lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Nggak boleh dualisme dong. Betul kan? Nggak boleh lagi. Maka inilah pusatnya, dihancurkan ini. Kemudian satu lagi apa? Tidak boleh punya paradigma roh Tuhan ada di ruang maha suci. Ini kan roh Tuhan ada di ruang maha suci. Maka kalau nanti baca di 1 Tesalonika 4 ayat 5, ayat 25, Tuhan sendiri turun dari surga, betul? Tuhan, itu artinya apa? Tuhan sendiri turun dari surga. Karena surga itu bagi bangsa Yahudi adalah bait suci Allah ini. Maka waktu ini dihancurkan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 25 itu, Tuhan dari sini nih turun ke kita, ke orang percaya di zaman itu. Maka di Efesus 2 ayat 21-22 dikatakan apa? Kita orang-orang percaya itu tersusun rapi di dalam Kristus. Menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh, betul kan? Kan kalau bait suci Allah, kalau baca Matius 24 bilang apa? Ayat 1-3. Tuh, bangunan itu tidak ada satu batu di atas batu lainnya, semua akan diruntuhkan, betul kan? Nah penggantinya apa? Ya ini, orang percaya tersusun rapi di dalam Kristus, menjadi bait suci Allah dalam roh. Ada amin. Makanya Ibrani 9 ayat 8 berkata, ya ini luar biasa. Roh Kudus menyatakan, Roh Kudus mengingatkan kepada orang-orang di zaman waktu itu, ya, mengingatkan. Menuju ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Artinya mereka tidak mengerti bahwa mereka menjadi tempat yang kudusnya Tuhan. Selama apa? Kemah yang pertama masih berdiri. Kalau bait suci Allah masih berdiri gagah di kota Yerusalem, mereka nggak ngerti bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah lihat. Tapi waktu itu dihancurkan di tahun 70, mereka yes. Mereka aware, paham, sadar bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Betul kan? Ini kan mudah sekali dipahami. Gitu. Jadi ayat dengan ayat semua itu bertautan. Gak boleh tidak bertautan. Nah inilah
penting ini ada masa 40 tahun sampai ini hancur. Nah, waktu ini hancur, maka inilah yang menjadi tubuh Kristus. Nah, ya, Bapak Ibu, inilah kita ada di sini nih, di dalam Kristus ini kita. Jiwa kita yang diselamatkan kan di jiwa. Jadi jiwa kita menyatu dengan roh Tuhan. Karena Allah itu roh. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita ini udah menjadi satu roh dengan Kristus. Kita di sini nih. Inilah bait suci yang baru. Walau bangsa Yahudi akan membangun bait suci yang ketiga, betul? Silakan aja, gak ada urusan. Di Alkitab itu tidak tertulis. Inilah, ingat kan? Tuhan tidak pernah tinggal di dalam bait suci buatan kuil-kuil buatan tangan manusia. Tapi Tuhan berdiam di sini. Wahyu 21 ayat 3. Inilah kemah Allah. Ya. Inilah kemah Allah. Inilah Yerusalem baru ya ini. Wahyu 3 ayat 12. Bagi siapa yang menang? Yang menang akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dan tidak keluar lagi dari sana. Dan dia beri nama yang baru dari Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru. Jadi orang-orang percaya zaman itu dan kita semua, kita inilah Yerusalem baru, bukan kota fisik yang ukurannya sekian-sekian itu. Saudara dan saya, kita inilah bait suci Allah. Kita lah Yerusalem baru itu, kita ini. Makanya Wahyu 21 ayat 2 katakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari Allahku, dari sorga, yang berhiaskan bagaikan mempelai perempuan untuk suaminya. Siapa itu? Ya kita ini, gitu. Kita. Jadi ini, nah disinilah kita memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau dulu ada di sini, ini sudah nggak ada, Bapak Ibu semua, ini udah nggak ada. Disinilah kita sampai kepada kekekalan. Jadi kalau ada orang, jadi gini, saudara dan saya, kita tidak pernah mati lagi. Karena kematian itu cuma satu kali waktu Adam dan Hawa mati. Mati artinya tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Maka Yesus harus mati di salib untuk mendamaikan. Dia rebut itu, maut itu sudah diambil alih oleh Kristus untuk mendamaikan kita dengan Dia, sehingga kita menjadi hidup. Jadi saudara dan anak cucu kita semua, kita ini sudah hidup di dalam Kristus itu, dan kita tidak pernah mati. Tapi meninggal adalah suatu kepastian. Ada amin. Meninggal suatu kepastian. Kalau meninggal dikubur, dari tanah kembali tanah. Tapi jiwa kita sudah bersatu dengan roh itu. Kita udah menyatu dengan Dia. Jadi, nah ini, kalau kita ngerti, Bapak Ibu, waktu kita mengerti, hidup kita damai. Nah, waktu kita meninggal dunia, hatinya perlu damai, jiwanya damai, tentram di dalam Dia. Tapi bayangkan kalau, waduh, nanti akan begini, akan dihakimi, akan begitu begini, jiwanya meninggal pun nggak tentram. Itu yang saya sebut bisa ada di luar Kristus. Kita harus ada di dalam Dia. Akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Engkau mengerti Dia, kita mengerti Dia. Berbuah banyak di situ artinya kita mengerti. Mengenal Dia lebih dalam. Kalau kita tak mengenal Kristus, kita binasa. Sahabat, sampai jumpa di bagian berikutnya.